Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'd. Kepada yang terhormat, kepada Bapak Imam Agung Prakoso SSY MH, salam takzim saya Pak. Kepada yang terhormat teman seperjuangan, teman kebanggaan kelas 2A pendidikan agama Islam, sahabat, rekan yang sangat luar biasa, dan kepada yang terhormat seluruh jajaran mahasiswa IAIN Pontianak, dan juga yang terhormat kepada para pemirsa yang menonton video presentasi saya pada kali ini. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita semuanya atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas berkat rahmat nikmatnya lah, taufiknya lah, hidayahnya lah, kita dapat masih diberikan kesempatan untuk menyaksikan terkhusus video saya pada malam hari ini, video presentasi saya pada malam hari ini, yang mana sebagai tugas UAS saya yang diamanahkan oleh Bapak Imam Agung Prakoso. Mudah-mudahan dari penyampaian pada kali ini dapat bermanfaat kepada sahabat sekalian. Sholawat berbingkaikan salam tidak lupa pula kita curahkan kepada junjungan besar kita baginda Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita semua dari zaman yang gelap gulita sampai ke zaman seperti sekarang ini, minal zulmati ilan nur. Yang mana sholawat juga tidak lupa kita haturkan kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada umatnya, pengikutnya hingga di akhir zaman. Dan mudahan dari sholawat yang telah kita berikan, kita sampaikan kepada Muhammad SAW, kita mendapatkan syafaat oleh beliau di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kali ini saya akan membahas presentasi saya, yaitu materinya yang berjudul waris. Kalau kita ngomongin masalah waris, maka sebagian orang, kebanyakan orang maka akan menganggap kalau waris itu tidak jauh-jauh dari harta, maka akan dekat dari harta. Itu penyampaian orang, gitu penyampaian orang, anggapan orang menganggap yaitu tentang waris. Maka tentu ini sangat menarik untuk dibahas dan dikaji. Sebelum kita membahasnya lebih dalam, alangkah lebih baiknya saya terlebih dahulu menjelaskan pengertiannya. Simak ya teman-teman baik-baik. Maka akan ada dua pengertian masalah waris menurut bahasa dan menurut istilah. Menurut bahasa, ini tidak terbatas waris ini, yaitu berkaitan dengan harta, akan tetapi juga mencangkup non harta. Jadi tidak berkaitan juga dengan harta teman-teman sekalian, tapi juga berkaitan dengan non harta. Maka itu yang kedua. Adapun istilah umum waris, yaitu suatu perpindahan kebendaan dari orang yang meninggal atau mewaris, meninggal dunia, kepada ahli waris yang masih hidup. Maka kalau kita berbicara masalah, kalau kita mau diberikan warisan oleh kedua orang tua kita misalnya yang telah meninggal, maka kita juga tidak terlepas dari syarat dan rukunnya. Ibaratkan kalau kita bermain bola, maka juga ada syarat dan rukunnya. Ada
syaratnya dan ada tahapannya. Syaratnya ketika kita mau bermain bola, seorang pemain bola tidak akan diterima oleh wasit kalau dia tidak memenuhi syarat sebagai seorang pemain bola. Misalnya tidak memakai seragam, tidak memakai kaos, tidak memakai sepatu, maka dia tidak akan diterima di lapangan hijau. Dia tidak akan diterima. Maka adapun rukunnya, kalau misalnya bermain bola itu juga ada rukun, yaitu babak pertama dan babak kedua. Tidak bisa kita habiskan satu babak saja, karena ini sudah rukun. Rukun harus dijalankan, tahapan harus dijalankan dalam permainan bola. Maka sedikit agak beda kalau misalnya satu babak saja tidak ada babak kedua, seperti itu. Maka ini terpenting, syarat pendukung. Begitu pula kita kaitkan dengan hukum waris. Kita tidak akan mendapatkan warisan dari orang yang meninggal kalau kita tidak memenuhi syarat. Adapun rukunnya, kita juga tidak akan pernah mendapatkan waris kalau kita tidak sesuai dengan tahapan rukunnya. Jadi seperti itu. Terdapat 3 syarat warisan yang telah disepakati para ulama terdahulu. Adapun syarat tersebut yaitu yang pertama, meninggalnya seorang pewaris. Ya tentu meninggalnya atau pemutusan dari dunia seorang waris, orang yang mewariskan, maka tidak akan kembali lagi ke dunia, maka dia akan mewariskan harta bendanya kepada kita, seperti sederhananya sebagai seorang anaknya, seperti perpindahan harta dari orang tua yang meninggal kepada anaknya. Yang pertama. Yang kedua, adanya ahli waris yang hidup. Kalau misalnya seorang yang mewariskan kepada sesuatu ahli waris, maka tentulah ahli waris itu hidup. Kalau misalnya ahli warisnya itu meninggal, maka tidak ada hukum yang dinamakan dengan hukum waris. Jadi seperti itu. Yang ketiga, seluruh ahli waris diketahui secara baik, pasti baik bagian masing-masingnya. Jadi semuanya terbagi menjadi memang bagian masing-masing seluruh ahli warisnya. Jadi seperti itu, sahabat sekalian. Kalau berbicara masalah waris, hukum waris, mewaris yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang yang mewariskan hartanya haruslah mempunyai syaratnya juga yang terdiri menjadi 3. Yang pertama, mati hakiki atau mati sejati. Adalah matinya seorang mewaris yang memang secara fakta, secara logika masuk, ada buktinya juga, disaksikan oleh banyak orang. Kalau seorang mewaris ini meninggal, maka ini sudah secara hakiki mati sejati. Yang kedua, mati hukmi, mati menurut putusan hakim atau yuridis. Seorang yang ingin mewariskan hartanya ketika dia dikatakan meninggal, seperti dia bepergian kemana-mana, dia tidak kembali selama 4 tahun, maka ini secara pasti akan dikatakan orang yang meninggal, sudah meninggal oleh hakim. Jadi seperti itu. Selanjutnya yang ketiga, mati takdir, mati menurut dugaan. Mati takdir ini mati menurut dugaan, adalah semua kematian waris berdasarkan dugaan keras. Maka seperti contoh seorang ibu hamil yang dipukul keras, maka ibu hamil itu meninggal. Dan ketika bayinya lahir juga dalam keadaan mati, maka orang yang memukul ibu hamil ini maka seperti adalah dugaan. Seperti orang yang memukul ibu hamil ini adalah yang terduga secara keras. Jadi seperti itu. Jadi adapun golongannya maka tidak sembarangan juga ya kawan-kawan. Seperti sebagai berikut: 1 anak laki-laki, 2 anak laki-laki dari anak laki-laki atau cucu dari pihak laki-laki, 3 bapak, 4 kakek dari pihak bapak, 5 saudara laki-laki si bapak, 6 saudara laki-laki si bapak saja, 7 saudara laki-laki si ibu saja, 8 anak laki dari saudara laki-laki yang si ibu bapak, 9 anak laki-laki saudara laki-laki yang si bapak saja. Yang terakhir saudara laki-laki bapak paman atau paman dari pihak bapak yang si ibu bapak. Jadi seperti itu.
Jadi hal-hal yang menghalangi waris, kalau misalnya kita mau diwariskan, kita juga bisa terhalangi kalau kita mau diwariskan oleh orang yang mewariskan hartanya kepada kita, baik harta dan maupun non harta, seperti pembunuhan. Kalau kita sudah mati maka putuslah warisan. Kedua, berbeda agama, perbudakan dan berlainan negara. Jadi seperti itu. Jadi kesimpulannya, waris adalah perpindahan harta dari seorang pewaris yang mewariskan harta kepada orang-orang terdekat seperti anak, cucu, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Adapun pengertian hukum warisan menurut kompilasi hukum Islam adalah yaitu tentang pemindahan hak pilihan harta. Ini juga sudah jelas terdapat pada pasal 171 huruf KHI. Selanjutnya adalah ahli waris adalah orang mendapatkan hak memperoleh harta. Yang terakhir, bagian-bagian diperoleh ahli waris ditetapkan dalam Al-Quran. Jadi bagian-bagian ini tidak bisa diganggu-gugat karena sudah ada dalam Al-Quran berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Jadi mungkinnya itu yang dapat saya sampaikan tentang waris. Mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan dapat bermanfaat. Apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat kepada teman-teman sekalian, teman-teman seperjuangan sekalian, dan barokah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Mohon maaf ada salah kata, kekurangan. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan datangnya dari saya pribadi. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.